Haleluya. Halo Pak John. Apa kabar Pak Fransangki? Baik Pak John, Tuhan Yesus berkati. Oh, amin. Luar biasa ya. Tuhan Yesus Ya, berkati semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ya ibadah kita malam hari ini dan kita sambut dulu host kita yang luar biasa, Evangelis Dr. Randa ADC dari kota Surabaya. Kepada Ibu ADC dipersilakan. Selamat malam Pak Lubis, shalom. Shalom, Pastor John. Praise God, apa kabar Pak Lubis? Tuhan. Amin ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan memulai ibadah kita ya malam hari ini. Kepada Ibu ADC dipersilakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Shalom buat kita Ya, semua. shalom. Praise God. Kita langsung mulai aja ya ibadah Zoom Gereja CFCC di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya akan menyampaikan yang bertugas malam hari ini dulu ya. Host Ibu Adece, nanti worship leader pembicara firman Tuhan Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik Ibu Eka Lydia, pengumuman Ibu Sinliang, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan buat semua umat kesayangan Tuhan malam hari ini. Yang diberkati Tuhan sepanjang hari mulai pagi sampai malam ya. Kita akan buka dan kita mau berdoa dulu bersatu hati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ya Yesus. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami semua sampai pada jam dan saat ini. Tuhan hati ini ya Pak. Masukkan kuasa Roh Kudus dalam hati dan ruang ini bagi kami. Kami akan buka ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Sekali lagi tahbiskan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu ADC dari kota Surabaya ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam hari ini sebagai host. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan selamat datang Ibu Ong Gyokim. Wow, luar biasa Ibu kita yang satu ini, dahsyat ya. Ikut terus ibadah tadi ya, luar biasa. Dari jam 9, kemudian jam 3, wow ini jam 7. Luar biasa Bu Ong, upamu besar di sorga ya. Amin, amin, amin. Yes, Tuhan perhitungkan jeripaya semua kita, amin ya. Tidak sia, amin. Alkitab berkata kepada orang yang setia, aku berlaku setia. Amin, suaku ya. Tuhan setia, luar biasa. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di malam hari ini. Sebuah pujian yang sangat indah untuk kita sujud menyembah Tuhan ya. Dengan segenap hati kita, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah dan kami datang untuk menyembah Yesus. Yang percaya bilang amin. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama kita angkat suara kita berikan. Ku besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah
darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari di hadapan Tuhan kita berkata bersama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sampai selamanya ku sujud menyembah. Katakan sama-sama, sungguh besar setiamu. Haleluya, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, selamat datang Bu Norma, dan kemuliaan. Bu Norma dan Pak Tito, bersama kita semua katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, Jesus we worship you, Jesus we love you. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini yang luar biasa. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sungguh kagum kepadamu ya Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan yang menjaga kami semua, yang menyertai, melindungi kami. Sampai hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian ini ya, Dia Bapa yang kekal. Haleluya, Dia tetap ada bersama dengan kita. Kami sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan malam hari ini bagi setiap hati yang haus dan lapar. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru setiap pagi. Biarlah kami boleh memandang wajah-Mu ya Tuhan.
bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bersama katakan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Bapa yang kekal, kami sujud menyembah-Mu, Yesus. Mari bersama katakan sama-sama, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal. Amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, Dia Bapa yang kekal. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Pak Ferry ya bersama Ibu Lastri. Ya, selamat datang ya Pak Ferry, Ibu Lastri, Bu Norma, Pak Tito sudah ada, Bu Yeti, Silostio Rini ya. Ternyata doa kita nggak sia-sia. Tuhan dengar doa kita ya. Tadi pagi kita berdoa, Tuhan menjawab ya, luar biasa. Langsung ujajuk telepon, doa kita sudah didengar Tuhan. Oke, mungkin Ibu Nini atau Ibu Jajuk mau cerita dulu tentang apa yang kita doakan semalam. Jadi tadi malam ketika itu, sebelum Pak Ferry menceritakan, mungkin Ibu Nini ya, sebagai tantenya Pak Ferry, akan mau menyampaikan atau Bu Jajuk. Silakan untuk teman-teman kita yang malam ini belum mendengarkan kesaksian. Ya, silakan. Bu Jajuk. Ya, shalom semuanya. Ya, Selamat shalom. malam. Halo. Ya, amin. Shalom. Ya, memang semua itu sesuatu pasti terjadi, tapi kita tidak boleh lengah dan kita harus tetap percaya pada Tuhan. Kalau memang saya ini orangnya gusa-gusu itu maunya instan, maunya cepet-cepet. Oh alah Tuhan, ini anak apa enggak? Saya udah bilang gitu, mujizatmu ada apa enggak sih? Sampai saya gitu kemarin itu ngomel juga. Kok enggak ada tanda sama sekali gitu loh, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur, Bu Nini bilang, kamu itu enggak percaya. Terus pasrahno katanya Pak John tadi ada malaikat Tuhan yang melindungi. Amin. Ya saya percaya, tapi percaya, namanya manusia itu kadang bimbang, kadang ragu lagi. Aduh ini nanti pas ada apa begini. Karena kita sudah pernah lihat seperti di TV kayak gitu. Jadi kejadiannya seperti itu yang sudah disampaikan Bapak Ferry. Tapi Tuhan tetap melindungi biarpun bagaimanapun tidak sampai cacat apa Amin. ya yang seperti yang dilakukan di dalam-dalam begitu. Mm. Dan bersyukur pagi-pagi Pak John saya telepon, iya ndak, saya telepon. Begitu Bu Nini, iya coba Bu Sinta gitu. Ternyata ya memang kita mengganggu 1:30 malam. Ternyata Pak John tidak dijawab, Bu Nini yang telepon Bu Sinta. Ternyata dibangunkan mungkin Pak John ya. Ya. Apa-apa Bu Jajuk. Ya, memang itulah manusia kalau memang sudah ada terjadi sesuatu kita mesti mencari Tuhan. Tapi ya Tuhan melalui Pak John dan Bu Sinta. Dan terima kasih sekian kesaksian saya ini pendek aja, saya nggak bisa bicara banyak-banyak. Ya. Saya seperti terharu memang mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Ya terima kasih itu aja Pak John, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tidak ada doa yang sia-sia dan ini yang bersangkutan mengalaminya. Pak Ferry menceritakan dulu bagaimana kemarin sampai terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan ya dan akhirnya itu membuat keluarga khawatir dengan bagaimana keadaan, keberadaan nasib Pak Ferry ini. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Halo. Semalam saya ada permasalahan. Dikepung sama 8 orang berbadan tegap besar-besar. Lalu dibawa ke Kapolres saya. Di Polres. Setelah di Polres, saya disidik. Tapi saya berdoa terus supaya dilancarkan semuanya. Saya doa Bapak kami, semoga dilancarkan semuanya. Tapi saya berdoa Bapak kami, perkataan doa Bapak kami itu ada yang saya gini kan, seperti apa mengampuni orang bersalah kepada kami, tapi saya melihat penyidik. Lihat penyidiknya itu saya lihat satu-satu supaya tidak marahin saya. Tapi memang benar saya di sana semua polisi tidak ada yang memarahin saya, semuanya tidak ada yang marahin saya. Malah teman saya yang kena marah. Tidak ada yang kena marahin saya polisi-polisi itu. Terus di pagi harinya saya dipermudahkan lagi sama Tuhan Yesus saya. Semuanya mudah. Mudah semuanya. Dari jam 9 pagi saya telepon tante saya, dan saya telepon istri saya. Semuanya mudah, semua dilancarkan, semuanya nego-nego, semuanya selesai. Saya pulang dah.
Jam 4 pagi saya berdoa lagi Bapak kami. Semoga dilancarkan semua, terus jam 9 kejadian, semuanya lancar. Ini juga berkat Tuhan Yesus dan juga tante-tante kami, Tante Bu Jaju sama Bu Nini, Mama juga doanya, semuanya Pak John, semuanya doain saya, terima kasih banyak. Cuman saya mengalami benar ini, nggak Wah. bohong saya. 2 kali mukjizat. 2 kali mujizat saya nggak bohong. Yang pertama sakit, mau stroke itu, Tuhan sudah ingatkan langsung masuk ke rumah sakit. Itu tante saya juga yang nyuruh Bu Nini masuk ke rumah sakit. Yang kedua ini juga, nggak ada penyidiknya baik-baik, dibungkam semua sama Tuhan Yesus, dibungkam semua mulutnya. Jadi apapun yang saya bicarakan semuanya percaya. Nggak sampai dia bertanya berkali-kali. Nggak sampai dia membentak saya, nggak sampai. Dibentak-bentak saya juga enggak. Semuanya diam-diam. Saya sudah berdoa, Tuhan Yesus tolong bungkam semua ini polisi-polisi yang di sini yang menyidik saya. Tolong bungkam semuanya. Apapun yang ditanyakan mereka, saya jawab dengan tenang. Dan tidak sampai berulang kali saya jawab. Terus sampai ini tadi pagi hari ini semua lancar, berjalan lancar, dan saya sampai sore ini pulang sudah. Terima kasih banyak atas doanya semuanya. Pak John, Bu Sinta, Semua jemaat. semua jemaat yang ada di sini, terima kasih banyak Mama, Tante, makasih banyak. Ya itu Pak John. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Sebuah kesaksian yang indah. Oke. Istrinya tadi sampai pingsan ya gara-gara saking bingung paniknya. Mungkin Ibu Nini mau tambahkan, Bu Nini Rawati sebagai tantenya yang semalam menghubungi kami. Oke, selamat datang Bu Erna ya, Suryawati dan suaminya ya, Pak Ahan. Oke, senang sekali kita bisa bertemu. Oke, mantap. Ya, silakan Bu Nini bisa menyambung kesaksian yang tadi kemarin ketika ya menghubungi kami ya. 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 Shalom Bapak Ibu Ya, semua. shalom. Selamat malam Pak John, Bu Sinta ya. Amin. Ya kita menambahkan lagi sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti habis ini istrinya ya yang sampai Ya. 1 hari penuh itu isinya air mata terus sampai 1,5 ember mungkin ya. Di mana-mana terus menangis dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Terus kita bergumul terus kemarin dari sore sampai jam 11 siang tuh bergumul terus ya. Tapi kita sama-sama berdoa dulu. Kita pasti berdoa dulu. Ada apapun masalah, pasti kita andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan dulu. Kita sama-sama berdoa waktu itu. Istrinya, saya, Vita, Michael, Pak John, kita berdoa di ruang sendiri ini di rumah. Kita berdoa minta ampun ya. Minta ampun, kalau memang ada kesalahan Tuhan, kita minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Nah, di situ kita percaya ya bahwa kita sudah berserah karena ini kasusnya kan kasus dijebak ya Bapak Ibu yang belum mendengar yang sudah siang tadi sudah sore tadi sudah mendengar enggak apa-apa ya dengar lagi supaya lebih kuat lagi imannya. Amin. Sorry soalnya ada ibadah ucapan syukur kita karena ya kita saking menggebu-gebu ya karena Tuhan Yesus itu luar biasa ternyata ya Bapak Ibu. Tapi lewat masalah itu kita pasti mengalami mujizat. Kalau tanpa masalah, mujizatnya biasa-biasa aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena ada masalah, kita mungkin semakin dewasa dalam rohani atau apa, semakin kuat dan iman kita semakin melekat pada Tuhan di situ. Amin. Ibu ya. Nah, di situ sampai malam jam 7, 8, 9 berjalan setiap jam. Oh nggak ada berita ini. Nah, kita sudah mulai berpikir-pikir, tapi sudah berdoa, tapi masih ada bimbang, ragu ya namanya manusia. Nah, tapi kita tetap bertahan, harus kuat gitu. Suatu saat akhirnya kita nunggu-nunggu tidak ada berita. Nunggu-nunggu sampai malam tidak ada berita. Tapi di chatting dia masuk. Waduh mungkin masih. Kenapa ya begini? Kenapa? Tapi mereka tadi itu jangan-jangan hilang atau dibawa di mana? Ibu Jaju sudah nanti dimasukkan di jurang loh, dilempar loh gini-gini. Waduh, ini tambah lagi dahsyat. Makanya kalau kita jangan perkatakan yang negatif, Bapak Ibu. Yes. Jangan perkatakan yang negatif.
Kita harus percaya, kita sudah menerima. Kita menerima Tuhan Yesus mengirim malaikat yang menjaga, melindungi ya. Kita percaya. Ibu Jaju, tengah malam kita gimana ini? Kita bergumul sendiri, sudah berdoa, tapi kok rasanya kurang mantap ya. Kita harus menghubungi Bapak Gembala ini sama Ibu Sinta, Ibu Gembala. Nah, sudah kita berani, coba ditelepon aja Pak John. Mungkin udah tidur. Iya, nggak apa-apa sudah. Kan Pak John bilang Bu Sinta 24 jam kan? Gitu, 24 jam. 24 jam. Jadi setiap saat kita bisa menghubungi Bapak Gembala, Ibu Gembala. Dan setengah yang suaranya masih pasti yang ini ya, tertidur gitu. Nah, di situ kita, Pak John, begini-begini ada pergumulan kita berdoa. Pak John mengatakan ada malaikat Tuhan yang melindungi, Amin. mendampingi semuanya, sehingga para yang penjahat ataupun siapa aparat pun itu bisa takut akan Tuhan, diberikan roh akan Tuhan, sehingga dia bijaksana ya, tidak seenaknya ngawur-ngawur seperti itu. Nah, ternyata kita masih menunggu, akhirnya pagi Bu Jaju semakin galau ya, galau loh, kok sampai jam gini belum bisa ya, di telepon belum bisa ya. Saya percaya, jangan katakan yang negatif, kita katakan positif, kita akan menerima, sudah menerima mujizat Tuhan. Amin. Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti tolong. Amin. Jangan bilang negatif, apa-apa, jangan diperkatakan. Oh ya gitu ya, nanti sebelum ayam berkokok, pasti saya mengimani itu ya, seperti Petrus ya Pak John ya. Ya, sebelum ayam berkokok, pasti ada jawaban. Saya perkatakan itu terus sama Bu Jaju, sama mamanya, bergumul terus kita. Pasti Tuhan Yesus turun tangan. Kita angkat tangan Tuhan yang turun tangan. Di situ kita percaya. Selanjutnya kita masih menanti-nanti, loh, kok setelah jam ayam berkokoknya sudah lewat ya? Kok sudah subuh? Jam berapa ini Pak John? Sudah habis Zoom kita pagi, kok masih belum ada jawaban? Kok Feria belum bisa dihubungi, belum telepon? Gimana ini? Gimana gitu? Akhirnya percaya aja, terus sudah kita tenang aja, percaya. Jadi nunggu waktunya Tuhan ya. Di situ kita tetap bergumul percaya. Bu Sinta bilang kita nggak bisa doa, hanya dalam hati kita memuji terus aja, memuji Tuhan, haleluya, haleluya terus. Jadi kita perkatakan yang memuji menyembah ya Pak. Ternyata di situ Pak John juga lagi ya mengadakan ibadah pagi ya, jam 9. Doa untuk mendoakan, khususnya mendoakan ini saudara Ferry yang dalam masalah ini. Ada beberapa jemaat yang bisa bergabung berdoa. Nah, setelah berdoa, tidak lama kemudian baru tutup telepon, selesai ibadah, langsung ada jawaban telepon. Nah, ini dia sudah telepon Ferry, sudah telepon. Jadi semua bersuara-suara, sudah telepon ya. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa ya, nggak apa-apa, aman-aman aja. Jawabannya langsung Bapak Ibu ya. Karena kita sudah angkat tangan menyerah Bapak Ibu, Tuhan pasti turun tangan. Disitulah Bapak Ibu. Amin. Kita harus percaya sungguh-sungguh kalau kita tuh memang mengandalkan Tuhan Yesus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya semua permasalahan, masalah kita, problema apapun, kalau kita tetap bersandar, pasti waktunya Tuhan kita menerima pertolongan mujizat Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya, kesaksian saya. Apa lanjut istrinya sekarang ya? Ya, silakan istrinya. Ya, Bu Lastri, silakan. Ya, salam semuanya, Ya, Bapak salam. Gembala, Ya. Ibu, Bapak. Terima kasih atas doanya. Amin. Doa buat suami saya, buat keluarga besar Kuswandi. Doa Mama, mertua saya, Tante mertua, Tante Nini, Tante Jaju, semuanya jemaat. Terima kasih buat Ibu Sinta. Kemarin itu bagaikan mimpi bagi saya. Saya merasakan mukjizat Tuhan Yesus yang kedua yang saya rasakan. Benar, kita harus benar-benar berpikiran positif. Kita harus percaya dengan Yesus. Kita harus percaya bahwa Dia Raja di atas segala raja. Amin. Saya meyakinkan itu. Saya berdoa. Semalam saya sampai tidak sadarkan diri. Jangankan makanan, minuman pun tidak bisa saya telan. Tidak mampu saya untuk menelan.
Karena mungkin keadaan kondisi badan saya, pikiran saya yang sangat mengkhawatirkan suami saya. Tapi saya yakin di dalam mobil pun Michael, sepupunya Ko Ferry, Michael sampai tadi ke sini. Mbak Lastri sadar enggak di dalam mobil Mbak Lastri bilang apa? Antara sadar dengan tidak sadar, dia mempraktekkan. Michael bilang, Tuhan Yesus, tunjukkan mukjizat-Mu yang kedua, Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Sambil saya berderai air mata di dalam mobil, saya selalu menyerukan Tuhan Yesus. Dampingi suami saya, Tuhan Yesus. Kasih kesehatan, Tuhan Yesus. Kasih kelancaran, Tuhan Yesus. Saya berdoa yang baik. Sampai jam 4, saya jalan satu malam sama sepupu saya, sama Michael. Saya jalan. Sampai jam 4 pagi, Ibu Bapak. Sampai jam 4 pagi saya pulang. Di dalam kamar saya lihat tempat tidur suami saya. Saya langsung berdoa lagi. Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu, Tuhan. Saya akan benar-benar jadi hamba-Mu yang paling baik. Saya akan baik, Tuhan. Saya akan selalu baik, Tuhan. Tunjukkan mukjizat-Mu yang kedua, Tuhan. Langsung Tante Jaju ngebel kalau semua jemaat sudah berdoa paginya. Saya juga berdoa. Jam 8 pagi Ibu Sinta juga ngebel, mendoakan saya, mendoakan berdua sama-sama, Pak John juga mendoakan, dan saya percaya. Karena apa? Saya merasakan mukjizat yang pertama. Suami saya masuk rumah sakit. Tidak, kata dokter, akan mengalami kelumpuhan. Tapi berkat Tuhan Yesus, berkat doa yang benar-benar, berkat pikiran yang positif dan keluarga besar ini Herawati bersama Gereja CLCC, doa yang sangat-sangat tulus dari hati akan terkabulkan. Jam 8 pagi, Ibu Sinta ngebel. Dia meyakinkan saya. Bu Lastri, yakin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan Yesus menghendaki. Bu Sinta bilang, orang yang mau meninggal aja bisa hidup, sehat, segar. Saya meyakinkan, amin, haleluya, amin, haleluya. Itu doa saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Gembala, Ibu Sinta, jemaat CLCC, juga keluarga besar Ibu Nini, terima kasih. Saya merasakan benar-benar mukjizat Tuhan yang luar biasa. Mukjizat Tuhan yang saya rasakan, yang saya benar-benar jalani. Terima kasih banyak, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak, saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, sebelum kita akan dengar firman Tuhan malam ini, dan Bapak Ibu sekalian, ini ada kisah sebelum peristiwa ini kami mengenal keluarga Ibu Nini Hirawati ya, dan keluarga besar Koswandi. Itu bermula dari kokonya ya, yang sakit. Ibu Nini mungkin bisa menceritakan ini kepada teman-teman supaya biarlah iman saudara ini tetap percaya ya bahwa mujizat masih ada. Amin. Amin. Ya, orang yang divonis dokter sudah meninggal, tahunnya bisa hidup lagi ya. Itu kisah yang luar biasa, tidak terlupakan. Silakan Bu Nini. Ya, saya ada tambahan lagi ya, Bapak Ibu, biar lebih lagi enggak panjang-panjang aja, singkat jelas. Sudah pernah dengar pasti sudah, atau yang belum dengar kita sama-sama mendengarkan. Singkat cerita, kakak saya di desa Kediri. Nah, di situ sakit dalam keadaan tergeletak, koma ya, tidak sadar diri. Kita panik cari siapa karena di desa Kediri ternyata ada adik ipar saya itu ya, kasih tahu, oh di sana ada ini, namanya Pendeta John Sarbunan. Ya, oh ya, mana nomor teleponnya? Apakah mau ya untuk mendoakan ini kakak saya yang lagi koma, tidak sadarkan diri.
coba aja ditelepon gini-gini. Ternyata ditelepon-telepon, ya Pak John Sarbunan ini, Bapak Gembala kita ini ya Bapak Ibu ya, mengunjungi di rumah yang agak jauh di desa. Waktu itu Pak John sama Bu Sinta ya, berdua ya. Berdua. Saya ingat sih masih naik sepeda motor ya Pak Sepeda John motor, ya. ya. Sepeda motor dan agak jauh Bapak Ibu. Dan itu saya bilang, loh kok aja ya Bapak Pendeta enggak kenal siapa, kok mau ya nyari di desa-desa seperti ini. Saya bilang gitu. Loh, iya. Dan ditolak lagi, sampai di sana ditolak. Tidak bisa, ini sudah termasuk agama Islam. Tidak boleh masuk Pak John, ditolak. Tapi Pak John dengan sabar menunggu di situ, sambil telepon sama saya, telepon, oh ya, saya telepon aja istrinya. Biarkan aja Bapak Pendeta masuk supaya mendoakan. Karena kita itu kan saudara dari pihak kita, itu agamanya agama seperti kita, ya, agama Kristen. Silakan masuk aja supaya mendoakan. Akhirnya diterima ya Pak John ya. Silakan masuk, berdoa. Di situ saya kaget, ternyata kaget sekali. Pak John doa dulu, saya belum sampai sama keluarga, belum sampai. Ternyata saya sampai, kaget saya Bapak Ibu. Dia koma, tidak sadarkan diri, badannya besar seperti apa ya? Batman itu ya Bapak Ibu, yang besar itu, badannya bengkak semua dari atas sampai kaki, ujung kaki sampai atas kepala itu bengkak besar semua. Loh, ini kan namanya bukan tidur, istrinya bilang tidur, bukan tidur ini sudah koma, tidak ada sadar diri. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Tapi di situ Pak John sudah berdoa. Di rumah sakit ternyata ditolak. Pertama ditolak, kedua ditolak, dan terakhir diterima tapi masih tergeletak, teman tidak berdaya. Waduh, ini kita kalau dibawa ke Surabaya bagaimana ya? Dokternya bilang tidak mengizinkan karena keadaannya seperti ini. Tapi kita dengan percaya aja, sudah kita bawa aja ke Kediri, karena di situ harus tanda tangan, karena keadaan fisiknya di jalan tidak menjamin kalau masih bisa bernafas gitu ya. Ternyata kita dengan iman kita tanda tangan keluarganya, dan Pak John berdoa sebelum berangkat ke Surabaya di dalam mobil ambulan. Ini sudah koma, tidak sadarkan diri, badannya bengkak semua. Saya berdoa bersama Bu Sinta, Pak John dengan istrinya belum boleh waktu itu ya, karena masih agama beda. Yang bukan seagama, tolong dipersilakan keluar dari mobil ambulan. Jadi keluar, istrinya menjauh, jadi kita aja keluarga sama Pak John sama Bu Sinta berdoa. Saya masih ingat Pak John berdoa, kalau memang disembuhkan Tuhan, diberikan kesempatan hidup, hidupnya harus hidup untuk Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Itu yang saya ingat sampai saat ini, Pak Ibu. Nah, di situ terus kita berangkat meluncur ke Surabaya. Ternyata sampai di rumah sakit Surabaya, rumah sakit RKZ ya Bapak Ibu. RKZ itu kan bukan rumah sakit yang kecek-kecek ya. Maaf ya, rumah sakit yang ya berkelas gitu ya. Karena kita anggap ini sudah darurat. Kalau dibawa rumah sakit yang agak yang ini kan pasti tidak tertolong gitu. Ternyata di RKZ juga diterima sebentar, lalu diusir Bapak Ibu, disuruh keluar dari rumah sakit itu karena dia mungkin takut, wah ini sebentar lagi nggak lama pasti dia meninggal ini gitu. Sudah angkat tangan dokter di situ. Jadi harus dicarikan rumah sakit keluar, harus cari rumah sakit yang seperti Dr. Sutomo atau apa-apa gitu Bapak Ibu. Nggak mau terima. Ternyata di situ dinyatakan dokter kalau secara medis ini Bapak ini sudah tidak ada. Loh, aduh gimana ini ya? Tapi ternyata coba aja dibawa ke rumah sakit, kita dikeluarkan dari RKZ dengan keadaan yang koma tidak berdaya tadi. Ternyata terus kita berkontak, berdoa, terus mendukung berdoa, pindah ke rumah sakit Dr. Sutomo Bapak Ibu, Karang Menjangan itu ya. Sampai di situ, terus ternyata dimasukkan langsung di dalam ICU, ICCU itu di atasnya ICU yang sudah gawat sekali. Gawat sekali yang tidak ada harapan kalau secara medis ya. Di situ kita berdoa terus, kalau memang Tuhan beri kesempatan hidup, dia pasti hidup. Diberi kesempatan hidup, kita bergumul terus sama Pak John berdoa. Ternyata beberapa jam, setelah beberapa jam ditunggu-tunggu, bisa buka mata Bapak Ibu. Terus terkejut semua. Loh kok buka mata ya, bisa buka mata, bisa bicara, bisa, waduh Tuhan masih beri kesempatan ini ya. Diberi kesempatan hidup. Kan dokter tadi bilang memvonis ini keluarga siap-siap aja karena sudah tidak
ada harapan gitu. Dari rumah sakit RKZ ternyata Tuhan bilang beda ya, karena masih berdoa, masih minta kesempatan, tapi hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Sudah berapa lama? 1 minggu, berapa hari, 2 minggu sembuh, pulih Bapak Ibu, pulang di Surabaya, pulang ke rumah, dia sehat-sehat. Tapi di situ dia lupa, sehat-sehat, yuk pergi ibadah di ICC Pondok Chandra. Kan ada ya Pak John waktu itu di Surabaya, kita di Surabaya ada ibadah, kita sama-sama ibadah. Tapi sama istrinya tidak diizinkan karena dia masih mengeraskan hati bahwa dia bukan agama Kristen. Dia lupa kalau dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Di situ terus dia bergumul dan tidak beribadah. Akhirnya kambuh lagi Bapak Ibu, tidak selang sampai 1 tahun, kambuh lagi. Akhirnya Tuhan panggil, vonis dia panggil pulang. Jadi akhirnya di situ kalau memang sudah berjanji, kita harus komitmen ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita saksikan ya Bapak. Nah, semoga kesaksian saya ini menjadikan kita tidak boleh lalai dengan janji-janji kita. Itu ya Bapak Ibu. Sekian Pak John, terima kasih supaya Bapak Ibu menguatkan imannya. Oke, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian, kesaksian demi kesaksian yang kita dengar tadi untuk menguatkan hati kita ya, meneguhkan iman kita. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini ya, akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, puji Tuhan, kita akan berdoa dulu, dan Ibu Erna ya, Suryawati akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam hari ini. Bu Erna, apa ya, silakan. Oke. Ya, praise God. Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Ya, shalom, selamat malam. Shalom Pak John, shalom. Amin. Kita mau berdoa malam hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau Bapa. Kami berada di tempat ini Tuhan, satu sama lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ini bukan satu rencana, tapi ini kemurahan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami sediakan hati kami Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Pak John. Bapak, terima kasih. Kami serahkan Pak John juga yang akan menyampaikan firman ini. Amin. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak John boleh masuk di dalam hati kami dan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sediakan firman yang akan masuk ini supaya bisa menjadi panutan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Erna Suryawati ya, dari Surabaya yang sudah menaikkan doa. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati bersama suaminya ya, Ko Ahan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir malam ini, kita sudah dengar kesaksian dari Ibu Nini Herawati, dari juga Pak Ferry dan istrinya bagaimana pertolongan Tuhan nyata ya. Kemarin juga Ibu Yeti juga kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia saat dia diserang, mau disantet, mau dibunuh lewat berbagai macam ilmu-ilmu gelap itu. Ternyata Tuhan berikan dia perlindungan sehingga dia aman. Bapak Ibu, tidak ada doa yang sia-sia ya. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah renungan firman Tuhan kita malam ini dalam tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam hati yang percaya. Katakan amin. Saya ingin cek dulu berapa banyak saudara malam ini yang sadar bahwa engkau punya hati yang percaya pada Tuhan, yang hatinya percaya, lambaikan tangan bagi Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, amin. Kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat firman malam ini. Haleluya. Oke. Kita lihat nats Alkitab kita, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, apa yang Yesus katakan di sini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Yes.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Tema Shalom. kami pada malam hari ini kemuliaan Allah dalam hati yang percaya. Nats Alkitab Yohanes 11 ayat 40 yang mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu hanya terjadi, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hati yang percaya. Amin, saudaraku. Pastikan malam ini ketika engkau datang pada Tuhan, engkau datang dengan hati yang percaya. Ya, Ibrani 11 ayat 6 juga berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin ya. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sediakan. Kalau engkau mencari Tuhan dengan hati yang percaya, maka upahmu itu tersedia. Oke, kita akan lihat next, saudaraku ya, tentang kemuliaan Allah ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah firman yang hidup. Dan dia sangat berkuasa, bilang sangat berkuasa ya. Dengan apa? Dengan perkataannya dan perbuatannya sangat ajaib. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Ketika Yesus berkata kepada Marta, tadi Yohanes 11 ayat 40, Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Fakta menunjukkan bahwa Lazarus sudah mati. Fakta menunjukkan bahwa Lazarus tidak mungkin hidup. Tapi selama engkau percaya, Yesus bilang engkau melihat kemuliaan Allah, dan ternyata benar, saudaraku. Di kubur di mana Lazarus dibaringkan, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah engkau. Tiba-tiba Lazarus keluar. Bapak Ibu, ada kuasa di dalam perkataan Yesus ya. Dan apa yang Yesus katakan jadi. Malam ini imani setiap firman yang kau dengar, itulah perkataan Yesus. Dan ketika engkau berkata-kata seperti Yesus, maka yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun yang ada itu kecil, Tuhan bisa buat menjadi besar. Sekalipun yang ada padamu kurang, Tuhan bisa buat menjadi melimpah. Sekalipun yang ada padamu itu tidak cukup, Tuhan bisa buat menjadi cukup, bahkan sangat cukup. Katakan amin. Ya, hari ini Tuhan mau engkau perkatakan banyak firman Tuhan, perkatakan banyak firman Tuhan. Karena itulah kekuatanmu, itulah kehidupanmu, itu adalah kemenanganmu, dan itu juga adalah masa depanmu. Ya, Alkitab berkata hidup mati kita dikuasai lidah. Haleluya. Nah, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah di dalam hati yang percaya, terdapat di dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ke-28 sampai 31. Nah, saudara, malam ini kita menyelesaikan Kisah Rasul 28 ya. Besok kita akan pindah di kitab yang baru, yaitu kitab Roma, saudara ya. Dari ayat-ayat ini akan membahagiakan hati kita, akan membuat kita berglori, membuat kita bersuka cita, membuat kita penuh pengharapan, membuat kita penuh semangat, membuat kita penuh optimis. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan pelajari ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa selaku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang percaya. Coba pegang dada saudara, bilang, di dalam hatiku ada iman. Ucapkan sama-sama. Pegang dada saudara, bilang, di dalam hatiku ada iman. Amin. Nah, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hati yang percaya. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan Allah, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudaraku. Hati yang percaya itulah yang membuat engkau bisa berkenan dan membuat mujizat Tuhan terjadi. Mari kita lihat ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang percaya seperti apa. Kita lihat yang pertama, ini dia, ciri yang pertama. Haleluya. Yang pertama, dia adalah orang yang memiliki apa selaku? Memiliki keingintahuan ya tentang kabar keselamatan dari Allah ini yang disampaikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu bangsa di luar Yahudi, bangsa di luar Israel, saudara. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat 28. Kisah Rasul 28 ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab itu kamu harus tahu.
Amin. Ada banyak orang beragama tapi dia tidak tahu. Ada orang banyak bilang dia punya iman tapi dia tidak tahu. Ada banyak orang terdaftar dalam satu gereja tapi rupanya dia tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tidak mau mempelajari, tidak mau belajar akan firman Tuhan. Orang-orang yang belajar firman Tuhan dia akan tahu dengan benar dan dia tidak mudah disesatkan, dia tidak mudah digoyahkan imannya di tengah-tengah situasi persoalan masalah yang datang menghimpit dia. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong dia. Katakan amin ya. Tadi kita dengar kesaksian Pak Ferry waktu di Polres itu, saudaraku. Tuhan katup mulut dari polisi ya. Saya membayangkan itu seperti Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa yang ada di dalam goa itu ketika Daniel ada di situ. Sehingga singa tidak membahayakan ya bagi Daniel. Haleluya. Nah, saudara, ini yang pertama. Jadi harus ada rasa keingintahuan. Ada satu keingintahuan untuk apa? Tentang kabar keselamatan. Kabar keselamatan itu dari Allah ya, yang disampaikan kepada bangsa lain. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Bilang amin. Dari mana mereka tahu tentang siapa Yesus? Dari saudara dan saya. Sebelum mereka tahu, engkau harus tahu dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau tidak tahu, bagaimana engkau bisa memberitahukan pada mereka, saudaraku? Orang yang tidak tahu memberitahukan apa yang dia tidak tahu, itu akan menyesatkan, saudaraku ya. Karena itu belajarlah firman dengan baik, supaya ketika engkau sampaikan, orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang nggak ngerti jadi ngerti, orang nggak paham jadi paham. Katakan amin. Ini ciri yang pertama, memiliki keinginan tahuan ya tentang kabar keselamatan. Jangan tahu kabar-kabar tentang gosip-gosip yang tidak penting. Itu sampah, saudaraku. Itu sesuatu yang tidak berguna. Soal punya keinginan tahuan, kabar tentang keselamatan penting. Oh Tuhan, suamiku belum diselamatkan, aku doakan supaya Tuhan selamatkan dia. Oh Tuhan, istriku belum diselamatkan, Tuhan selamatkan dia. Oh Tuhan, anakku belum diselamatkan, Tuhan selamatkan dia. Oh Tuhan, menantuku belum diselamatkan, selamatkan dia. Oh Tuhan, mertuaku belum diselamatkan, selamatkan dia. Nah, itu yang harus engkau tahu, Bapak Ibu. Ketika engkau tahu tentang apa yang benar, maka saudara-saudara lihat akan ada kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Karena itulah hati yang percaya seperti itu. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, suatu kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hati yang percaya. Kita lihat siapa dia. Yang kedua, dia adalah orang yang menguasai dirinya. Amin, saudaraku. Menguasai dirinya untuk apa? Dia tidak pergi setelah dia mendengar firman Tuhan. Meski di situ terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Paham. Yang di ayat sebelumnya kita sudah pelajari ada kata masab. Masab itu adalah bicara tentang pemahaman ya, tentang keyakinan. Mari kita lihat Kisah Rasul 28 ayat 29. Kisah Rasul 28 ayat 29, dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Amin. Amin. Perbedaan boleh ada, saudaraku. Tetapi engkau harus mengenal apa yang benar, saudaraku. Perbedaan boleh ada ya di dalam berbagai macam keyakinan, tetapi yang paling utama adalah Tuhan ingin engkau mengenal apa yang benar. Itu penting supaya engkau tidak mudah disesatkan, engkau tidak mudah digoyahkan, engkau tidak mudah dihasut, dipengaruhi, saudaraku. Ada banyak umat Tuhan karena dia tidak memahami apa yang benar sehingga dia mudah dihasut, dia mudah disesatkan, dia mudah, saudaraku, dihanyutkan, dia mudah diajak ke sana kemari sehingga akhirnya tanpa dia sadari dia tersesat, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin engkau menguasai diri ya. Orang menguasai diri dia seperti tembok yang kuat. Tapi kalau orang yang tidak menguasai diri, dia seperti tembok yang roboh. Dia seperti orang yang mengalami kekalahan dalam peperangan ini. Amin, saudaraku ya. Jadi ini dia, hati yang percaya itu tanda yang kedua, dia menguasai dirinya. Amin, saudaraku. Mau marah, dia bisa menahan marah. Mau benci, dia bisa menahan benci. Yang harusnya dia penuh dengan sakit hati, penuh dengan kedendaman, penuh dengan kepahitan. Tapi dia bisa kuasai diri, Bapak Ibu sekalian ya. Itulah ciri seorang pemenang. Di hati yang percaya ini ada penguasaan diri. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga siapa dia, saudara? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang percaya. Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menggunakan apa? Dia menggunakan tempat tinggalnya yang disewanya. Untuk apa dia gunakan tempat tinggalnya? Untuk melayani orang yang datang kepadanya. Ya, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat yang ke-30. Kisah para Rasul 28 ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Amin. Amin. Saudara lihat di sini, hati yang percaya ada di sini, saudaraku. Tanda yang ketiga apa, saudaraku? Dia menggunakan tempat tinggalnya, meskipun itu bukan rumahnya sendiri. Masih dalam
status sewa, saudaraku. Tapi dia gunakan untuk melayani. Melayani siapa? Orang yang datang kepadanya, minta didoakan, untuk minta konseling, minta nasihat, dan sebagainya, saudaraku. Nah, hari ini siapa di antara saudara yang belum punya rumah sendiri, ya? Gunakan itu, mungkin masih sewa, masih kontrak. Gunakan itu untuk apa, saudaraku? Pelayanan. Hadirkan Tuhan di rumahmu, saudaraku, ya. Kita biasa ibadah di tempat saudara-saudara kita, ya, saudaraku. Di Pondok Chandra, terkadang juga di tempat Ibu Indriani, saudaraku. Nah, gunakan rumah saudara untuk sarana, untuk pelayanan, tempat pekabaran Injil, untuk orang-orang bisa mengalami lawatan Tuhan di sana. Ya, jangan sia-siakan rumah saudara itu disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, hal yang berguna ketika engkau bersama dengan keluarga dan semua datang beribadah. Wow, itu sangat indah sekali. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, rumah itu bagaikan sorga, saudara, yang kita nikmati di bumi ini. Kenapa? Karena kita hadirkan Tuhan di dalam rumah kita. Nah, ketika Tuhan hadir di rumahmu, maka siap-siap. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan keajaiban Tuhan akan terjadi. Yang percaya lambaikan tangan. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, ya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Pak, ini rumah saya masih kontrak. Enggak apa-apa. Rumah saya masih sewa. Enggak apa-apa. Hadirkan Tuhan, saudaraku. Undang orang-orang untuk datang berdoa bersama-sama. Mungkin engkau sedang lemah, engkau sedang susah, engkau sedang sedih. Dengan engkau menghadirkan Tuhan di rumahmu, siap-siap, saudaraku. Mujizat ajaib bakal terjadi, ya. Seperti Obed-Edom. Dia menyambut kehadiran bait Allah. Dia menyambut kehadiran tabut Allah. Yaitu kehadiran Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Dan Alkitab berkata, selama 3 bulan berturut-turut Obed-Edom diberkati Tuhan. Saya berdoa bukan cuma Obed-Edom yang diberkati Tuhan, tapi saudara dan saya juga diberkati Tuhan. Katakan amin, ya. Apalagi kalau saudara sudah punya rumah sendiri. Nah, gunakan itu sebagai sarana untuk pekabaran Injil. Saudara, nanti bulan depan kita akan juga beribadah di tempat Ibu Nini Herawati, ya. Dan nanti sahabat kita akan datang dari Jerman, Pak Bruri, juga kita akan beribadah di rumahnya. Kita doakan, saudara, supaya rumah kita ini menjadi suasana surga, mendatangkan kerajaan Allah di rumah kita. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, saudaraku, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, di hati yang percaya, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Kemuliaan Allah di dalam hati yang percaya. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendengar. Dia mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar kabar keselamatan disampaikan kepada bangsa lain. Amin. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, saudaraku, orang-orang yang lain juga akan mendengar tentang nama Yesus. Ketika engkau membicarakan firman, orang-orang lain mendengar tentang nama Yesus. Haleluya. Ini kabar keselamatan perlu disampaikan. Kita lihat, ya. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-28. Kisah para Rasul 28 ayat yang 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Haleluya. Amin. Dan mereka akan mendengarnya. Waktu mereka dengar tentang nama Yesus, maka saya percaya mereka yang dalam keadaan susah tidak susah lagi. Mereka dalam keadaan sedih tidak sedih lagi. Mereka dalam keadaan putus asa tidak putus asa lagi. Mereka dalam keadaan mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri lagi. Tadi saya melihat ada satu broadcast yang dikirim, saudaraku, ya. Ada seorang gelandangan, saudaraku. Dia hanya pekerjaannya setiap hari meminta-minta, saudaraku. Dan dia minta akan 11 kasihan orang, saudaraku, ya, memberikan sedikit uang kepada dia. Saudara kasih Tuhan, suatu hari dia merasa bahwa dia rasanya seperti tidak ada harapan lagi, saudaraku. Ya, karena pada waktu itu ibunya sakit dan akhirnya saudaraku membuat dia begitu stres, depresi sekali sehingga ibunya meninggal dan dia merasa dia tidak punya siapa-siapa. Lalu orang-orang di sekeliling dia memperlakukan dia dengan kasar, saudaraku. Dan dia merasa dirinya seperti dalam keadaan terpojok, dalam keadaan benar-benar kesesakan. Dan dia berencana berniat mau bunuh diri, saudaraku. Tapi hari itu ada seorang wanita, seorang mahasiswi, ya, dia menghampiri sang gelandangan itu dan dia memberikan roti, dia memberikan minuman dan dia ajak untuk makan. Karena waktu dia mengamati sang gelandangan ini, waktu masuk ke sebuah restoran, dia mau beli roti, dia mau beli minum, ya. Saudaraku, dia hitung uang receh itu, saudaraku.
Dan sang mahasiswa ini, saudaraku, dengan hati yang penuh kasih dan belas kasihan, hati yang percaya, dia menawarkan, dan dia kasih roti, dia kasih minuman itu kepada sang gelandangan. Tahukah saudara, sebelum wanita ini pergi, sang gelandangan itu menulis sesuatu di kertas itu. Dia bilang, terima kasih, kamu hari ini menjadi penyelamat. Kalau tidak, saya sudah nekat bunuh diri, saudaraku. Ketika sang wanita itu membaca apa yang ditulis oleh sang gelandangan itu, dia terharu sekali. Karena apa, Bapak Ibu? Dia bisa menyelamatkan seseorang yang mau bunuh diri, saudaraku. Nah, saya ingat suatu hari ketika kami pelayanan di LP, di penjara, saudara-saudaraku, ya, itu di Kediri. Ada seorang pengusaha yang dalam keadaan bangkrut, saudaraku. Ya, usahanya bangkrut dan dia terbelit masalah hutang. Sehingga akibatnya apa yang terjadi, saudaraku? Istri anaknya sudah menolak dia, nggak mau lagi dengan dia, saudaraku. Dan dia berpikir kalau nanti dia pulang dari penjara setelah dia bebas, dia mau kemana, saudaraku? Rumah sudah disita bank, dan istri anaknya sudah menolak dia. Dia rasanya seperti putus asa, nggak ada harapan lagi. Lalu dia berniat, dia mau bunuh diri pada hari itu. Namun Tuhan baik, Bapak Ibu. Hari itu pas jadwal pelayanan kami di LP, dan pada waktu firman disampaikan, dia punya pengharapan mulai muncul, dia punya iman mulai bangkit, saudaraku. Setelah ibadah selesai, dia datang salami saya, bilang, Pak, terima kasih untuk Bapak datang. Kalau tidak, saya sudah nekat bunuh diri, saudaraku. Dia sudah siapkan tali untuk mau gantung diri, tapi hari itu dia batalin, saudaraku. Kebaktian berikutnya, orang yang pertama kali hadir di dalam ruangan gereja itu adalah sang Bapak ini. Ya, kemudian dia sampaikan kepada saya setelah ibadah selesai, Pak, puji Tuhan, sekarang istri saya, anak saya sudah datang jenguk saya di LP, dan akhirnya dia pulang, dia bisa menyatu dengan mereka. Ya, saudaraku, itu indah sekali. Jadi berita keselamatan perlu disampaikan. Mari kita lihat yang kedua, ini hasil yang kedua. Kemuliaan Allah di dalam hati yang percaya. Mari kita lihat, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak terpengaruh, ya. Tidak terpengaruh oleh apa? Oleh banyak perbedaan paham atau mazhab ini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bingung, jangan pernah terpengaruh dengan perbedaan paham atau doktrin atau dogma itu. Tetap percaya, pegang firman Tuhan. Begandoli Gusti Yesus saja, engkau aman, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat 29. Kisah para Rasul 28 ayat 29, dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Amin. Amin. Pergilah orang-orang Yahudi dengan paham banyak perbedaan. Ya, perbedaan ini membuat orang jadi bingung, mana yang benar, mana yang benar ini. Ini bilang begitu, yang sana bilang begini, sudah beda, saudaraku. Tapi saudara pegang firman Tuhan aja. Pegang firman Tuhan itu firman Allah. Amin. Ya, firman itu Alkitab itu firman Allah. Pegang itu firman. Engkau tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh apapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Amin. Bilang kerajaan Allah, ya. Dan dia memberitakan tentang Yesus Kristus dengan terus terang. Tidak sembunyi-sembunyi, dengan terus terang, Bapak Ibu, ya. Itu luar biasa Tuhan pakai Rasul Paulus, dahsyat. Kita lihat ya, Kisah Rasul 28 ayat 31. Kisah para Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Siapa yang enggak membutuhkan kerajaan Allah? Semua orang membutuhkan kerajaan Allah. Amin, saku. Kerajaan-kerajaan di muka bumi akan goncang dan digoncangkan. Supaya apa? Semua yang digoncangkan itu tidak. Yang tinggal satu yang masih bertahan, yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan Tuhan perintahkan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan katakan semua akan ditambahkan kepadamu. Engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kesehatanmu ditambahkan, rezekimu ditambahkan, ya, berkatmu ditambahkan, kebahagiaanmu ditambahkan, keberuntunganmu ditambahkan, segala hal yang menyenangkan dan membahagiakan engkau ditambahkan. Kapan? Pada saat engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan, ya. Dan siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, ya. Yesus adalah kebenaran kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga, jikalau tidak melalui aku. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak,
Tapi urusan keselamatan tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan, the one way. Melalui Yesus Kristuslah engkau dan saya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan di sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya pesan pada sahabat-sahabat terkasih yang dari kepercayaan lama, saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, tetaplah ikut Yesus dengan setia sampai akhir hidupmu. Dan engkau yang sudah menjadi Kristen sejak dari kandungan ibumu, tetap pertahankan imanmu sampai akhir hidupmu. Dan engkau juga akan diselamatkan. Katakan amin. Dan Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati ini, dia punya faithfulness. Saudaraku, dia punya iman yang sampai akhirnya baru dia diselamatkan. Katakan amin ya. Apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian dan kita akan berdoa ya bersama-sama malam ini Bapak Ibu. Siapa di antara saudara yang punya persoalan, punya pergumulan malam hari ini, percayalah bersama Tuhan Yesus semua bisa teratasi dengan baik. Yang percaya bilang amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa ya bersama-sama dan Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam Ya, semuanya. praise God. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sabda-Mu adalah sumber keselamatan bagi kami Tuhan. Kau beri kami kekuatan semuanya Tuhan. Kau berkati yang ikut semua Tuhan. Berikan kesehatan, berikan rezeki, apapun yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dalam perkumpulan Tuhan, Tuhan bukakan Tuhan. Dan sudah Kau selamatkan Averi ya Tuhan. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan. Karena Kau Allah yang baik dan Kau telah mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Ya Yesus. Percaya Tuhan, Kau selalu menolong Pak Ferry dan keluarga Bu Nini Tuhan Kau berkati. Ya, Dan Yesus. semua yang ikut Zoom pada malam hari ini, tak satu pun Kau tinggalkan Tuhan. Amin. Tapi juga hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami dan kami akan melakukan sepanjang hari Tuhan. Ya Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Indriani sudah menaikkan doa ya, peneguhan firman untuk kita semua malam ini. Tuhan berkati Bu Indriani. Dan kembali kepada host koordinator kita Ibu ADC dari Surabaya. Dipersilakan Bu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Yes. malam hari ini ya. Kita harus tetap dekat melekat apapun keadaan kita kepada Tuhan Yesus ya, karena Dia sang penolong satu-satunya dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam bersatu hati lagi dalam doa profetik ya. Doa profetik malam hari ini apa bisa diwakili oleh Ibu Jaju Koswandika yang bertugas malam hari ini. Ada halangan ya, belum bisa masuk. Silakan Bu Jaju Koswandi. Oh ya Bu En, bentar. Mungkin Pak Hendro bisa. Oh. Iya, saya bawa catatan ini aja Bu. Ya. Oh, sebentar. Shalom. Ya, selamat malam semuanya. Saya Ya, akan shalom. menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak Jan, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju untuk doa profetik malam ini ya. Ya, terima kasih Bu En, sama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam pengumuman atau info gereja yang akan disampaikan oleh Ibu Sinliang. Silakan Bu Sinliang. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam Pak John, selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 29 29 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Gereja CLCC Zoom online siap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4, garis miring MC 68 Pondok Canda, Indah, Surabaya Selatan.
Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Gereja CLCC SUM memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbuna MA. Info penting spesial Happy Birthday Maret 2024. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 21 Maret Bapak Mauricio Kana STA Surabaya, STH Surabaya. Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati Pak John. Amin. Praise God. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Tini. Ya. Tuhan berkati. Salam buat cucunya ya Bu Siti. Ya Bu, makasih sama-sama Tuhan berkati. Oke, amin. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ya ibadah kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita patut mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus ya. Malam hari ini Tuhan dahsyat dan luar biasa menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah-tengah ibadah kita malam hari ini. Melalui kesaksian-kesaksian hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan ya. Bahwa Tuhan kita sampai ini Tuhan yang hidup. Harus tetap hidup dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Itu ya Pak John ya. Karena apapun yang akan kita hadapi, yang akan datang, tanpa kekuatan Tuhan, kita pasti akan lemah Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia. Tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Seperti Daud Bapak Ibu ya. Semakin dia masalah, semakin dia dihimpit oleh banyak hal. Dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau buat kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Apapun kita, Tuhan akan pakai kita untuk mempermuliakan namanya. Untuk memberitakan Injil kebenaran sampai pada kekekalan. Itu ya Pak John ya. Sesuai dengan gereja kita pada hari ini, yaitu City Everlasting Life Community Church. Gereja yang membawa kita pada kekekalan Bapak Ibu ya. Itulah gereja CLCC, kesingkatan dari CLCC gitu ya Pak John ya. Ya, amin. Dan luar biasa Tuhan nyatakan kasih kuasa-Nya. Terkhusus untuk keluarga besar Ibu Nini Herawati Kosbandi ya. Bahwa dari awal Tuhan menyertai, Tuhan selalu berikan kekuatan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mau berharap kepadanya. Terima kasih untuk kesaksiannya, itu Ibu Nini, khususnya Pak Ferry, Ibu Lasri, tetap kuat di dalam Tuhan ya, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Pak Ferry, dan khususnya Ibu Lasri dalam rumah tangga ke depan. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian malam hari ini ya. Untuk Ibu Erna dan Ibu Indriani yang sudah berdoa sebelum dan sudah firman Tuhan. Juga Pak Angki Kuara yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Dan berkati kita semua Bapak Ibu dan Pak John terutama terima kasih untuk firman kebenarannya malam hari ini.
Tetap semangat Bapak Ibu, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita Amin. ada di dalam kasih-Nya, ya. Kita semua diikat dengan tali kasih Tuhan. Percaya Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Terima kasih sekali lagi Pak John. Dan nanti Bapak Ibu, sekali lagi kita akan menyiapkan hati kita ya, untuk kita menerima berkat Tuhan via hambanya, yaitu Pastor John Sarbunan MA. Dan ada satu yang ketinggalan Bapak Ibu, jangan lupa ya, kalau kita dalam beban berat atau pergumulan, tulis atau chat di kolom pesan sebelah kiri bawah kita ya, di monitor layar monitor kita masing-masing. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan kita semua dan tim doa. Juga terima kasih Pak Hendro yang sudah menayangkan seluruh acara ya, dan kita akan mengakhiri. Tuhan berkati Pak Hendro. Silakan Pak John untuk kita mau menerima berkat Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, suami istri malam ini saya akan doakan ya. Bapak Ibu yang suami istri bisa bergandengan tangan. Saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian malam hari ini. Dan nanti setelah itu saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, supaya Tuhan bekerja atau menjamah engkau, menyembuhkan engkau ya. Mungkin ada yang sakit, yang cucunya sakit, supaya Tuhan bekerja atau menyembuhkan. Oke, silakan di depan layar monitor, saudara siap untuk menerima kuasa Tuhan ya. Suami istri malam ini pegang tangan, erat ya, satu hati bersama dengan saya. Kuasa Tuhan akan bekerja di malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we love you. Tuhan mari berkati Pak Tirto bersama Bu Norma. Mari Tuhan berkati Pak Ferry bersama dengan Bu Lasri. Mari Tuhan berkati, oh Tuhan, Bu Erna bersama Pak Aan dalam nama Yesus. Tuhan mari memberkati semua yang hadir pada malam ini, suami istri. Dalam nama Yesus. Kami doakan supaya engkau jadikan mereka menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang engkau pakai memenangkan banyak jiwa, banyak suami, banyak istri yang dipulihkan. Pak Hendro bersama Bu Silvi juga, Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga untuk pernikahan Saudara Hanti dan juga Angel pada besok di gereja CLCC. Tuhan memberkati untuk pemberkatan nikah di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Kami doakan malam ini siapa yang sakit, imani dengan iman saudaraku. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan sekarang engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Nini Herawati, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Indriani, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Erna, engkau sembuh bersama Pak Aan, engkau sembuh. Pak Hendro bersama Ibu Silvi, engkau sembuh dalam nama Yesus. Imani malam ini Pak Ferry bersama Ibu Lasri, engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Sianto bersama dengan Ibu, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Pak Tirto bersama Ibu Norman, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Sian Liang bersama dengan keluarga sembuh dalam nama Yesus. Ibu Adece, engkau sembuh malam ini dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Frans Angki bersama Ibu Selvi sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Jaju Keliwati, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas tubuhmu malam hari ini. Pak Lubis, dalam nama Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga, siapapun yang sakit malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Mauricio, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Berdoa saat ini juga untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anakmu, untuk menantumu, untuk cucumu, di dalam nama Yesus. Imani bersama dengan saya. Semua yang hari ini datang dengan iman, dengan hati yang percaya, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Anakmu sembuh dalam nama Yesus. Menantumu sembuh dalam nama Yesus. Cucumu sembuh dalam nama Yesus. Orang tuamu sembuh dalam nama Yesus. Mertuamu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan kami imani malam ini juga anak Yosefin
cucu dari Ko Anto sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan Ibu Yeti Sulistioningsi, Tuhan sudah sembuhkan Pak Ferry, Tuhan sudah sembuhkan yang lain. Malam ini juga aku percaya Ibu Lina Koswandi, engkau juga terima aliran kesembuhan. Engkau sembuh Ibu Jajuk, Ibu Nini, semua keluarga besar Koswandi. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita doakan juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Sidi James, engkau sembuh dalam nama Yesus. Mari terima berkat ini saudaraku. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan, kami percaya. Calon menantu daripada Ibu Indriani juga Kristian sudah disembuhkan Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Memberkati ya. Sama-sama Bu Om Giokim. Terima ya. Dalam nama Yesus. Oh, keren. Engkau sembuh dalam nama Yesus, keren ya. Sama-sama, Bu Nini. Ayu, Bapak Ibu. Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Pak Lubis. Ya, Tuhan sembuhkan anak keren ya. Sembuhkan, amin. Om, Tuhan berkati. Semangat semuanya. Bu Indriani, Pak Cici, Tuhan berkati semuanya. Ya, praise God. Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Ya. Jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Semangat ya, Pak Ferry, Bu Lastri. Tuhan berkati ya. Oke. Ya, amin. Luar biasa ya. Praise God. Ya, semuanya. Pak Ratsangki, Tuhan berkati ya. Oke. Bu Yeti. Puji Tuhan. Bu Yeti gimana? Sudah sehat ya Bu Yeti ya? Sudah membaik. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, praise God. Terpujilah Tuhan. Bu Erna, Pak Aan, Tuhan berkati. Ko Anto gimana? Cucunya sudah sehat ya? Halo, Ko Aan. Gimana kabarnya? Halo. Shalom. Praise God. Salam buat Mama ya. Mama sehat. Sehat semua. Oke, salam Saya buat lagi Mama di ya. Kediri nih Pak John. Oh, sudah tiba di Kediri belum? Sudah. Di Oke. tempatnya Bu Yeti nih. Oh, Bu Yeti. Oh, di tempat Bu Yeti ya? Iya. Wow, luar biasa. Mantap. Besok saya sempatkan mampir ke tempat Pak John. Jam berapa, Bu Erna? Jam 11. Besok berkabar ya Pak John ya. Besok Ya. berkabar ya. Ada pemberkatan nikah. Oh, besok ada. Besok ada pemberkatan nikah dari kami ke Surabaya. Nanti kita ketemu di sana, Kak? Ya, nanti ketemu Surabaya aja. Oke. Mantap ya. Ya, kita berkati. Selamat datang di Kota Kediri. Haleluya. Berkati semua Bapak Ibu. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya, Pak Ferry, Bu Lastri ya, Yeti, berkati Om, Bu Indriani, Pak Ferry. Amin. God bless you all. Tuhan berkati ya, God bless you all. Ya, bye-bye Bu Siliang, Tuhan berkati ya, sampai jumpa lagi. Oke, God bless you, bye-bye. Amin. Ya.